menciptakan atau dijadikan Quran berupa huruf dan berupa suara adalah sebagai satu penyesuaian terhadap yang akan menerima Quran. Kalau kagak ada suara, kagak ada hurufnya, nggak bisa dicerna, nggak bisa ditangkap oleh akal. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesuaikan. Tapi aslinya perkataan Allah itu tanpa ada huruf dan tanpa ada suara. Lalu menjadi Quran yang ada tulisan dan ada hurufnya adalah penyesuaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesuaikan agar bisa ditangkap. Bagaimana caranya pesan Allah kepada hambanya bisa ditangkap kalau bukan menyesuaikan dengan huruf dan suara yang didengar oleh hamba-hamba Allah. Itu karena menyesuaikan. Disebut karena menyesuaikan. Artinya aslinya adalah tidak ada suara, tidak ada huruf. Dan berkeyakinan kita kepada kitab-kitab Allah adalah dengan cara bahwa kita meyakini anna kullama tadammanathu haqqun wa sidqun, bahwa apa yang disimpan terdapat di dalam kitab-kitab Allah itu isinya adalah haqqun, kebenaran, wa sidqun, dan dapat dipercaya. Jadi kita mesti percaya ini apa yang ada di dalam Quran, dan apa yang ada dalam Quran semua hak, semua perkara benar. Tidak ada salah sedikit pun yang terdapat di dalam Quran. Jadi kita yakin bahwa Quran sebenar-benarnya, dan juga Quran adalah perkara yang hak atau sidqun, dapat dipercaya dalam Quran. Apa yang terdapat dalam Quran. Begitu cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang berapakah jumlah kitab yang Allah turunkan? Maka ulama mencatat kitab yang Allah turunkan itu berjumlah mi'atun wa arba'atun, 104 kitab. 104 kitab. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, kitab Allah turunkan berjumlah 50 atas Nabi Syis. Jadi Nabi Syis itu analah anak daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu punya anak Nabi juga, namanya Nabi Syis. Nabi Syis. Syis itu adalah anaknya Nabi Adam, seorang Nabi juga, diangkat jadi Nabi, namanya Nabi Syis. Ya. Itu menerima kitab dari Allah berjumlah 50 kitab. Ya, 50. Anaknya Syis namanya Anwasa. Anaknya Syis namanya Anwasa, bukan Nabi, tidak diangkat jadi Nabi. Anwasa itu bukan Nabi. Kemudian anaknya Anwasa namanya Mahyail. Namanya Mahyail. Anaknya Mahyail namanya Yarida. Anaknya Yarida namanya Akhnuh. Akhnuh itu Nabi Idris, baru Nabi lagi tuh. Jadi nggak semua keturunannya Nabi jadi Nabi. Nabi Adam punya anak namanya Nabi Syis. Nabi Syis punya anak namanya Anwasa. Anwasa itu bukan Nabi. Anwasa turun lagi punya anak namanya Mahyail. Mahyail bukan Nabi. Mahyail punya anak lagi namanya Yarida. Yarida bukan Nabi. Turun anak lagi namanya Akhnuh. Akhnuh itu Nabi Idris. Nama aslinya Nabi Idris Akhnuh. Nah, Akhnuh ini Nabi. Kemudian turun lagi tuh namanya anaknya Akhnuh namanya Lamik. Lamik itu anaknya Nabi Nuh
anak Lamik itu bapaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh punya Nabi Lamik punya anak namanya Nuh. Nuh baru Nabi. Nuh punya anak lagi namanya Syam. Syam itu bukan Nabi. Jadi enggak semua sebagai anaknya Nabi belum tentu Nabi. Jadi enggak heran ya. Bilang anaknya kiai enggak tentu jadi kiai. Masa anak kiai itu jadi kiai? Ya enggak tentu. Orang anak Nabi aja belum tentu Nabi. Tapi Nabi Adam turun pertama kali anaknya namanya jadi Nabi, namanya Syis. Kalau yang kita tahu kan Qabil sama Habil ya. Ada lagi namanya Syis bin Adam. Syis itu anaknya Adam. Ya. Dia sebagai Nabi, sebagai Rasul. Dia diberikan kitab oleh Allah 50 lembar, namanya suhuf. 50 lembar, tapi itu kitab. Kemudian 30-nya adalah Nabi Idris. Tadi itu baru Nabi Idris, ketemu Nabi lagi namanya Idris atau Ahnuh. Itu Idris. Kemudian 10 atas Nabi Adam. Nabi Adam menerima 10 kitab. Wa asratun ala Ibrahim. Nabi Ibrahim menerima kitab 10, bukan kitab, namanya suhuf, lembaran-lembaran. Kemudian baru Taurat Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Daud di Isa, wal Qur'an, kemudian Al-Quran Nabi Muhammad. Jadi jumlah 140 kitab yang Allah turunkan. Kita mesti yakin semua yang 140 kitab, 104 kitab itu adalah berisi kebenaran di dalamnya dan dapat dipercaya. Itu keyakinan kita mesti begitu Pak. Dalam meyakini ini, nggak boleh kita nggak yakin sama Injil. Saya kagak percaya sama Injil, saya kagak percaya sama Taurat, saya kagak percaya Zabur, kafir kalau orang kagak percaya. Dasarnya dalam Al-Quran yang sering kita baca, surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil ladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum wal ladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi mereka lah yang disebut hudal lil muttaqin. Siapa orang-orang yang takwa, yang menyembah Allah, yaitu mereka yang termasuk percaya kepada bima unzila ilaik, yakin sama kitab Quran. Kalau orang kagak yakin sama Quran tuh meleset tuh Pak, bisa menyimpang, imannya hilang, kagak percaya sama Quran. Dan saya kagak percaya sama Quran, benar itu orang udah murtad Pak. Kan ada tuh ya di YouTube ya, Buya, dipanggilnya Buya, kagak percaya sama Quran. Quran itu bukan kalamullah. Quran itu adalah tulisannya Muhammad. Wah, kafir dah. Itu udah murtad tuh. Siapapun orangnya yang menyatakan bahwa Quran itu bukan kalamullah, tapi Quran adalah buatan Nabi Muhammad, itu udah murtad. Jadi itu kan murtad. Siapa kayak yang ngomong murtad? Karena udah keluar, udah tidak meyakini kitab Allah. Jelas ya. Kemudian yang berikutnya wa rusulihi, dan percaya iman. Yang berikutnya yang keempat, rukun iman adalah percaya kepada rusul, yaitu utusan-utusan Allah. Ada utusan-utusan Allah di muka bumi ini bernama ar-rusul, yaitu utusan. Siapa mereka? Yaitu al-anbiya alladzina umiru bitablighi ma uhiya Allah bihi ilaihim, yaitu para nabi. Nabi itu dari kata-kata nabba'a yunabbi'u, nabba'a, menjadi nabiyun. Isim fa'ilnya berarti orang yang memberikan nasihat, namanya nabi. Jadi nabi itu gelar, bukan nama orang. Nabi itu gelar. Nabi al-ulama warasatul anbiya. Ulama juga bukan nama. Ulama itu ada gelar, yaitu orang-orang yang memiliki titipan ilmu dari Allah untuk disebarkan.
seperti penyebarannya para nabi yang diutus oleh Allah kepada umatnya. Al-Anbiya, ulama warasatul anbiya. Jadi Rasul itu adalah para nabi yang diperintahkan oleh Allah bitablighi ma uhiyallahu bihi ilaihim, yaitu menyampaikan apa-apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka untuk disampaikan. Itu namanya Rasul. Jadi dapat wahyu kemudian disampaikan kepada umatnya. Itulah yang disebut dengan Rasul. Ya. Kita percaya kepada Rasul, hukumnya wajib. Bagaimana cara percaya kepada para Rasul? Yaitu kita yakin bahwa Allah mengutus mereka kepada makhluk, di mana tujuannya mengutus adalah lihidayatihim wa takmili mahasihim. Tugas para Rasul itu sama, tugas para ulama juga begitu, sama dengan tugas para Rasul. Yang pertama adalah memberikan petunjuk. Jadi kalau ada ulama kalau ngasih petunjuk, bukan ulama. Karena tugas para ulama sama dengan tugas para, biar paham nih Pak, kalau ulama negor kita namanya ngasih petunjuk, karena tugasnya sama dengan tugas para Rasul. Wa takmili ma'asyihim, dan menyempurnakan kehidupan mereka, kehidupan umatnya. Tugas ulama berikutnya, tugas anbiya berikutnya adalah menyempurnakan kehidupan umatnya. Jadi sempurna ini, hidup harus berpasangan biar punya keturunan, kan sempurna tuh. Bayang bagaimana caranya, bagaimana rasanya kalau ada manusia hidup sendirian kagak punya pasangan. Maka tugas ulama, tugas anbiya, para nabi adalah menyempurnakan kehidupan. Makanya disuruh pada kawin biar sempurna. Tuh salah satunya tuh. Jadi disuruh, diperintahkan pada nikah nikah untuk sempurna hidupnya. Karena orang ibadah sholat antara yang belum berkeluarga dengan yang sudah berkeluarga selisihnya 70 kali lipat. Jadi orang yang masih bujang sembahyang sama orang yang sudah berkeluarga pahalanya beda, selisihnya 70 kali lipat. Maka kadang-kadang kita jadi imam yang mestinya sudah punya keluarga. Dan jangan dulu. Karena selisihnya aja antara yang sudah berkeluarga sama yang belum berkeluarga 70 kali lipat. Maka tugas Nabi itu adalah litakmili ma'asihi, menyempurnakan kehidupan umatnya. Ya, salah satunya suruh pada nikah. Ya, suruh pada nikah. Karena selisihnya itu tuh pada. Antara orang yang belum nikah sama yang sudah nikah tuh selisihnya 70 kali lipat. Makanya kadang berlaku di tempat kita, kalau ada orang belum nikah, belum dijadiin imam, nunggu sampai nikah, karena kesempurnaannya beda. Ya, salah satunya itu kita. Wa ma'adihim, dan menyempurnakan tempat kembali mereka. Besok mereka hidup bakalan kembali kepada Allah. Nah, ditunjukin tuh kembali kepada Allah dengan sempurna, husnul khotimah. Tugasnya para nabi adalah membawa umatnya agar kembali kepada Allah dengan kembali husnul khotimah. Wa ayyadahum bil mu'jizat. Sementara para nabi dikuatkan oleh Allah, dibekali dengan bekal mukjizat. Adalati ala sidqihim, yang bertujuan dikasih mukjizat untuk menunjukkan kebenaran para rasul. Sebab kalau rasul kalau kagak dikasih mukjizat, ya orang kagak percaya kalau dia utusan Rasul. Maka kan Nabi Musa dikasih mukjizat tongkat. Kalau kau benar-benar nabi, benar-benar utusan, mana buktinya? Nih tongkat. Nabi Daud, buktinya dia nabi, bisa melumerin besi. Nabi Daud asal besi dia pegang aja lembek, pegang lembek. Kalau ada orang bisa ngangkat apa? Besi
itu bukan Samson, ya. Nabi Daud itu punya kekuatan melumerkan, melenturkan besi, melenturkan ke. Ada doa begini, Allahumma layyin ta qulubahum, ya Allah lemesin tuh hati mereka, kama layyantal hadid li Daud alaihi salam, sebagaimana engkau berikan kemampuan Nabi Daud untuk ngelemesin besi. Kalau kita pengen anak kita keras, kita melawan, bini kita keras, doanya begini, Allahumma layyantal qalbaha, ya Allah lemesin hatinya, kama layyantal hadid li Daud alaihi salam, sebagaimana besi segitu kerasnya bisa dibikin lemes, engkau berikan kemampuan kepada Nabi Daud. Allahumma layyantal quluba, Allahumma layyantal qalbaha, kama layyantal hadid li Daud alaihi salam. Nabi Daud punya mukjizat tuh ngelemesin besi. Minta aja sama Allah, ya Allah lemesin hati bini saya sebagaimana engkau telah membuat lentur, ya, membuat lembek, membuat lunak besi di tangan Nabi Daud. Insya Allah bini kita nurut, Pak. Mau bininya nurut, Pak? Kalau bentar malam tiupin aja, ya Allah lemesin hatinya sebagaimana engkau lemesin besi di tangan Nabi Daud. Tiup dah. Tapi nyebut nama Nabi Daud, ya, karena mujizatnya Nabi Daud adalah dapat melemeskan besi. Kalau mau nggak lemes juga, hati bini kita mesti tetap keras. Besok bawain duit, Pak. Pasti dia lemes. Ya. Ini gara-gara duit. Gak juga sih, ya. Gak juga. Orang dikasih duit mulu juga tambah keras banyak. Ya. Salah satu kita harus yakin tuh, Pak, bahwa mereka para nabi Allah kuatkan dakwahnya dengan mukjizat. Kalau mukjizat nabi, kalau wali namanya karomah. Kalau orang yang beriman namanya ma'unah. Udah ya. Kalau mukjizat para nabi, kalau wali namanya karomat, makanya makam keramat gitu. Makam keramat tuh, keramat. Makam ada wali keramatnya begini nih. Kalau kita nyebut sesaman, tolongin saya, datang. Nah, itu namanya karomat. Jangan heran, Allah beri 3, 4 malah. Kalau para nabi namanya mukjizat. Kalau bukan nabi nggak dapat mukjizat. Dan mukjizat udah berhenti sejak Nabi Muhammad tutup kan. Sejak tutupnya nabi, mukjizat berhenti nih. Jangan dibilang ada, oh itu tongkatnya Nabi Musa, tuh dia megang dari mana? Ya, kalau dia bilang nih, gue punya tongkatnya Nabi Musa, wah itu namanya orang sedeng. Karena mukjizat udah berhenti sejak Nabi Muhammad itu. Ada. Nah yang ada tinggal karomah. Karomah para wali. Para wali itu berganti, ada namanya wali abdal. 40 orang wali abdal itu ganti-gantian, mati satu, datang lagi wali, nggak pernah berhenti. Itu ada masih, makanya para wali masih ada, berarti karomah masih ada. Karomah, salah satu karomahnya wali itu Abu Darda, yaitu orang yang punya kemampuan melangkah sekali langkah sampai tujuan, namanya Abu Darda. Itu seperti saya taman, tolongin saya, tiba-tiba datang tuh nolongin juga. Tuan Abdul Qadir Jilani, tolongin saya, tiba-tiba dia datang. Itu namanya Ahlul Darka. Kalau kita bukan Ahlul Darka, ya, dipanggil-panggil kagak datang-datang. Bukan wali gitu. Nah, salah satu wali itu karomah. Kalau orang yang beriman namanya ma'unah, ada orang soleh. Ada ulama itu punya ma'unah, dia punya kemampuan menolong seseorang. Ditiup lagi kesurupan, ditiup mengulang, kabur tuh matinya setan. Dia punya ma'unah, bisa ruqyah, salah satu ma'unah ya. Doanya ma'unah, tolong
Kalau pada benda namanya khosiyat. Jadi benda namanya khasiat. Ya, kalau ada batu itu punya khasiat yang bisa ditempelin, racunnya hilang, namanya batu itu berkhasiat. Bukan batu itu berkeramat, enggak punya keramat. Kalau keramat pada orang, kalau pada benda namanya khasiat. Tapi khasiat yang paling manjur adalah hepeng, tahu hepeng? Pulus. Nah itu pulus, yang paling manjur pulus Pak. Wah itu khasiatnya gede banget pulus. Ya, gede. Ulama aja bisa kalah sama duit kan? Ulama kayak apa hebat ilmunya, kalau datang duit, reng matanya wah. Berarti yang ngalahin itu duit. Makanya Bapak nyari duit aja dah, paling manjur, paling mantap itu khasiat yang paling ampuh tuh duit. Iya yang kita alami. Kalau wali nggak bisa kalah sama duit. Cuma wali yang bisa kalah. Apalagi nabi, ya. Wali aja nggak bisa kalah sama duit. Yang masih kalah sama duit itu yang di bawahnya wali. Ulama kalah sama duit. Ya, namanya khasiat. Jadi urutannya mukjizat, karomah, ma'unah, khosiyah. Itu Allah berikan itu, Allah yang beri. Jadi jangan dibilang batu itu diisi, bukan diisi batu. Emang dari semuanya udah Allah kasih khasiat. Ini buat nyembuhin ini. Katanya kalau batu virus itu dipakai yang cocok buat pengusaha. Katanya, ya enggak juga. Buat pengusaha itu yang cocok duit. Pokoknya duit tuh kan, bukan batu. Duit tuh kan. Kalau punya duit aja ya, virus aja kebeli sama duit, benar kan? Ceritanya yang bisa beli virus duit bisa beli virus, atau virus bisa beli duit? Duit bisa beli virus. Virus kan adanya di Persia, ada sebagian di Mekah, ada baru virus. Kalau kakak kesono dapat virus dari mana bang? Kakak kesononya pakai apa? Ya duit itu kalau duitnya. Bukan, jadi punya duit aja, ya itu khasiat. Ya annahum ballaghu anillahi risalah, mereka menyampaikan dari Allah itu sebuah risalah. Wa bayyanu ma amaruhum bi bayani lil mukallafin, dan kemudian mereka menjelaskan tuh apa yang diperintahkan kepada mereka, dia jelaskan kepada mukallaf, pada orang-orang yang sudah dewasa dijelasin tuh, ya. Anak-anak kecil kan ya. Karena yajibu ihtirahum kulluhum, dan bahwasanya wajib untuk memuliakan para rasul. Para rasul nggak boleh ada yang dihina, nggak boleh